F-22 Raptor adalah pesawat tempur generasi kelima yang dirancang untuk mengatasi ancaman udara dan melaksanakan misi superioritas udara. Pesawat ini terkenal di kalangan pilot sebagai Beast in Aerial Combat karena kemampuannya yang luar biasa dalam pertempuran udara. Sebuah mesin tempur berteknologi tinggi senilai $335 juta atau 4.690 miliar rupiah yang dikembangkan oleh Lockheed Martin secara eksklusif untuk Angkatan Udara Amerika Serikat. F-22 Raptor memiliki panjang 18,9 meter, lebar sayap 13,56 meter, dan berat kosong 19,7 ton dan berat maksimum lepas landas sekitar 38.000 kg. Jet ini dilengkapi dengan teknologi khusus yang membuatnya sangat lincah, cerdas, dan licin di udara. Mengambil keuntungan dari teknologi baru dan desain pesawat tempur masa depan, termasuk bahan komposit, paduan ringan, sistem kontrol penerbangan canggih, avionik terintegrasi, dan teknologi siluman. Hasilnya adalah F-22 dengan sudut serang tinggi dan dapat dikendalikan pada kecepatan sangat rendah dengan manuver yang tinggi. F-22 Raptor dilengkapi dengan radar AESA NPJ-77 yang kuat dengan jangkauan deteksi hingga 350 km. Beberapa upgrade dapat membuat radar ini melonjak hingga jangkauan deteksi 450 km dengan rudal udara ke udara jarak jauh sejauh 193 km. Mengumpulkan informasi potensial tentang medan militer, perangkat keras, dan pasukan musuh. Pemancar yang kuat juga dimasukkan untuk membingungkan radar musuh dengan memberikan beban gelombang frekuensi tinggi. Singkatnya, kombinasi antara teknologi siluman, kinerja aerodinamis, dan sistem misi memungkinkan kemampuan pertempuran udara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para pilot sering menyebut pesawat ini sebagai monster dalam pertempuran udara karena dominasinya di udara. Pesawat ini memiliki latar belakang dan sejarah pengembangan yang menarik. F-22 Raptor diresmikan pada tahun 1997. Kemunculannya dipengaruhi oleh ancaman dunia yang muncul, terutama setelah Uni Soviet memperkenalkan Sukhoi Su-27 Flanker dan Mikoyan MiG-29 pada tahun 1985. Saat itu, Yusef menginginkan pesawat tempur generasi berikutnya yang melampaui kinerja F-15 Eagle dengan peningkatan fitur dan teknologi. Teknologi silumannya menarik, menggunakan konsep bahwa manusia dapat melihat warna karena beberapa panjang gelombang energi dipantulkan kembali ke mata. Cat pada pesawat ini dibuat khusus untuk menyerap gelombang radio, sehingga sumber radar tidak menerima apapun, mencegah pesawat terdeteksi di radar musuh. Sebagai jet tempur siluman terbaik di dunia, F-22 memiliki radar cross-section yang sangat rendah, hampir 0,001 meter persegi, sebanding dengan ukuran seekor lebah. Keistimewaan ini terwujud berkat desain F-22 yang dirancang dengan hati-hati, memperhitungkan teknologi siluman, termasuk kanopi emas yang unik. Terbuat dari dua lapisan polikarbonat yang ditekan di antara kaca optik, kanopi ini dilapisi dengan indium tin oksida, menghasilkan warna emas yang memungkinkan Raptor memantulkan dan menyebarkan gelombang radar. Sebelum adanya teknologi robot, aplikasi lapisan ini memerlukan effort dan campur tangan manusia yang signifikan. Proses ini memiliki resiko karena bekerja dengan bahan yang sulit teramati, berarti berurusan dengan bahan kimia berbahaya. Namun, penggunaan teknologi robot membuat pekerjaan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih aman, menghilangkan resiko yang terkait dengan bahan kimia. Selain itu, teknologi pelapisan robot dapat menghemat biaya dari Angkatan Udara sekitar $15 juta atau sekitar 217,5 miliar rupiah. Pesawat tempur ini juga memiliki kemampuan mengesankan untuk memanipulasi arah dorongan dari mesinnya dan mengendalikan ketinggian serta kecepatan sudutnya. Kemampuan ini dikenal sebagai kendali vektor dorongan, memberikan pesawat manuver tambahan yang tidak tersedia untuk pesawat dengan mesin konvensional. Gas panas dari mesin dan afterburner diarahkan keluar dari ujung belakang mesin pesawat dengan menggunakan nozzle. F-22 Raptor memiliki sayap yang lebar dan membentuk trapesium. Bentuk ini membantu meningkatkan kegasitan dan kinerja pesawat, menjadikannya sangat mudah manuver. Sayap seberat 907 kg-nya terbuat dari titanium dan bahan komposit.
membantu pesawat bergerak cepat saat berada pada kecepatan rendah dan dapat mencapai sudut serang ekstrim lebih dari 70 derajat. Flap topi ini sangat mobile dan berfungsi sebagai salah satu permukaan kontrol penerbangan. Jet militer F-22 dilengkapi dengan 3 ruang senjata. Satu ruang besar utama terletak di bagian bawah fuselage, dan 2 ruang yang lebih kecil di samping fuselage. Memuat senjata ke dalam ruang senjata jet ini memerlukan tingkat keahlian teknis yang tinggi. Biasanya, anggota kru bertanggung jawab untuk memuat senjata ke dalam pesawat dengan aman dan secepat mungkin. Mereka bekerja sebagai tim untuk memastikan ruang senjata dimuat secara efisien, dengan selalu memperhatikan tindakan pencegahan tertinggi. Hal ini penting karena ada mekanisme yang membuka pintu saat rudal ditembakkan dari pesawat. F-22 memiliki kemampuan lepas landas maksimum yang sangat agresif, sulit diungguli oleh pesawat tempur lainnya. Ini disebabkan oleh beratnya yang tinggi dan sayap yang lebih besar dibandingkan dengan jet lain, memberikan sifat angkat tubuh yang lebih baik dan aerodinamika yang lebih canggih. F-22 dapat menanjak hingga 6.400 meter per menit, setara dengan sekitar 350 meter per detik. Pesawat ini mampu mencapai sudut lepas landas vertikal yang sangat curam dengan twist 90 derajat. Setiap satu dari 2 turbofan Pratt & Whitney pada F-22 menghasilkan lebih dari 15.800 kg dorongan, memungkinkan Raptor mencapai kecepatan Mach 2 atau 2.414 km per jam. Raptor dilengkapi dengan sistem pendinginan cair karena membutuhkan komputerisasi yang kuat. Sistem ini tidak menggunakan cairan khusus atau air biasa, melainkan bahan bakar sebagai pendingin. Ini karena pada ketinggian 15.000 meter yang sangat dingin, bahan bakar menjadi dingin sebelum digunakan untuk mesin. Dalam dunia militer, pengembangan pengisian bahan bakar udara merupakan salah satu kemajuan terbesar dalam meningkatkan daya gempur pesawat tempur. F-22 memiliki kapasitas bahan bakar internal hampir 8.100 kg dan mampu membawa tangki bahan bakar tambahan di sayapnya. Pesawat ini juga dapat diisi ulang di udara. Pertama, pilot menarik posisi jet sedikit ke belakang dan di bawah pesawat tanker. Setelah itu, pesawat tanker mengulurkan flying boom yang panjangnya 15 meter yang dilengkapi dengan permukaan kontrol penerbangan kecil. Operator di bagian belakang pesawat membimbing boom ke dalam port pengisian bahan bakar pesawat. Boom akan menciptakan segel begitu kontak terjadi, dan bahan bakar mulai ditransfer dalam rate ribuan liter per menit. Lampu direktor di bagian bawah tanker digunakan untuk mempertahankan posisi yang tepat selama pengisian bahan bakar hingga jet sepenuhnya terisi. Proses ini biasanya memakan waktu antara 5 hingga 10 menit, bergantung pada jumlah bahan bakar yang ditransfer.